Anda menyaksikan Breaking News bersama saya Nadia Valeri. Pemirsa, Indonesia akan menjamu Australia pada matchday kedua Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menahan Arab Saudi mungkin menjadi modal bagi timnas Indonesia, namun Australia datang dengan hasil negatif sehingga Garuda harus waspada agar tidak kecurian poin di kandang sendiri. And still Ragnar! It's saved! Oh my word! Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini menjelang pertandingan lanjutan Grup C kualifikasi putaran ketiga Piala Dunia Zona Asia antara Indonesia kontra Australia. Kami telah terhubung dengan rekan Diandra Mukni di pintu 10 Stadion GBK, kemudian Ayah Nufus di Ring Road pintu kuning Stadion GBK, dan Camar Haenda di Ring Road Zona 12 Stadion Gelora Bung Karno. Selamat sore rekan-rekan. Baik, saya ke Diandra terlebih dahulu. Seperti apa antusiasme masyarakat di GBK saat ini? Baik Valeri, betul sekali, pada hari ini antusiasme supporter ini sangat luar biasa. Bisa dilihat di sekeliling saya saat ini. Dari Jakarta saja, tetapi juga dari berbagai daerah. Seperti yang di belakang saya tadi sudah ada, lalu juga ada dari Pandeglang. Saya akan mewawancara satu. Dari Grobogan. Dari Grobogan jauh-jauh untuk nonton timnas nih Pak hari ini. Ya, khusus buat timnas. Dari Grobogan Purwodadi. Harapannya gimana nanti Pak? Mudah-mudahan hari ini menang tipis saja 1-0. Amin. Prediksi skor nanti berapa? 1-0 aja. 1-0 aja. Yang 1-0 yang penting 3 angka. 3 poin. Buat timnas 3 poin. 3 poin untuk timnas. Nah, saya mau wawancara yang lain lagi, boleh Bapak mungkin? Oke. Bapak siapa namanya? Sukran, Bapak Sukran dari Kalimantan Barat. Dari Pendukung Indonesia menang. Pak, prediksi skor nanti berapa kira-kira Pak? Secara prediksi saya mudah-mudahan kita tidak kebobolan, dan yang penting kita malam hari ini harus menang untuk mendapatkan nilai angka 3 poin. Yang penting minimal 1-0, mudah-mudahan 3-0. Oke, yuk. Oke, mungkin satu lagi saya mau wawancara. Bapak Ibu dari mana? Saya dari Klaten, Kiriwa. Ibu, kalau misalnya ngeliat hari ini jauh-jauh dari Klaten mau ke Jakarta nonton timnas ini, antusiasmenya gimana sih Bu? Waduh, saya semangat sekali. Kita semangat sekali. Ya, ikutin suara bapak-bapak. Berapa Pak? 2-0. 2-0. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu. Itu tadi keseruan antusiasme supporter yang ada di GBK untuk melihat bagaimana jalannya pertandingan pada hari ini. Seru sekali, dan mereka masih akan menunggu bagaimana jalannya pertandingan pada hari ini, di mana kick off akan dilaksanakan pada pukul 7 malam nanti, namun open gate sudah dilakukan sejak pukul 4 sore tadi, dan semakin sore semakin malam juga para supporter masih akan terus berdatangan ramai sekali, dan rencananya juga nanti Presiden RI Joko Widodo juga akan datang secara langsung menyaksikan bagaimana jalannya pertandingan timnas Indonesia versus Australia hari ini. Lalu pemirsa, setelah ini juga akan ada informasi mengenai Indonesia akan menjamu Australia dalam laga matchday kedua, tepatnya di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup C di putaran ketiga ini. Menahan imbang Arab Saudi tentunya menjadi modal bagi Indonesia, namun Australia takkan tetap terlecut untuk mencuri poin dari kandang Garuda.
Indonesia akan menjamu Australia pada matchday kedua grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Selasa malam. Skuad Garuda dalam motivasi tinggi. Bermodal hasil imbang melawan Arab Saudi pada matchday pertama, Indonesia kini siap untuk meraih poin lainnya ketika dihadapkan dengan Australia. Bahkan pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong optimis meski secara peringkat FIFA Indonesia memang lebih rendah dari Australia. 내일 경기는 우리가 쉬운 경기는 절대 아니다. 물론 호주가 20위권 팀이고 우리는 103위권 팀이고 하기 때문에 힘든 경기가 될 수 있겠지만 우리 선수들은 절대 포기하지 않고 어떻게든 홈에서 호주랑 멋진 경기를 할 준비 돼 있다고 보시면 되겠습니다. 내일 경기 멋지게 한번 최선을 다해 보겠습니다. Shin Tae-yong diprediksi akan menggunakan formasi 5-4-1. Kiper Martin Paes kemungkinan kembali akan diturunkan. Sedangkan Jay Itzes akan menjadi andalan di jantung pertahanan sebagaimana seperti yang ia tunjukkan saat melawan Arab Saudi. Sedangkan lini tengah kemungkinan masih akan dipercayakan kepada Tom Hai dan Ivar Jenner. Selain itu Rafael Strijk diharapkan beroperasi di lini serang untuk sekaligus memberi energi yang dibutuhkan tim. Sementara itu Australia datang ke Indonesia dihantui kekalahan melawan Bahrain. Tentunya hasil itu membuat The Socceroos ingin mengalahkan skuad Garuda untuk bisa bangkit. Bahkan sang pelatih Australia Graham Arnold sudah mengevaluasi kekalahan timnya melawan Bahrain yang akan menjadi modal untuk menghadapi Indonesia nanti. We know their strengths, we know the system that they play and their style that they play, and it's just about getting our game right and making sure that our mentality, we didn't have the right result first game, but for me it's about seeing the reaction from the players in this game. Pelatih yang pernah bermain di Eredivisie atau Liga Belanda itu kemungkinan akan mengubah strategi, namun formasi 4-2-3-1 masih menjadi andalan. Kiper yang membela AS Roma Matt Ryan masih menjadi tumpuan di bawah mister gawang Australia. Sedangkan Harry Sutar yang mencetak gol bunuh diri melawan Bahrain pada pertandingan pertama lalu kemungkinan masih tetap dipercayakan di lini belakang The Socceroos. Tim Kangguru kehilangan Kusini Yenggi yang mendapat kartu merah pada laga melawan Bahrain sehingga lini serang sepertinya akan dipercayakan kepada John Iredale. Menahan Arab Saudi mungkin menjadi modal bagi Indonesia. Tetapi sang lawan Australia yang datang dengan hasil negatif semakin terlecut untuk bisa mencuri poin di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Ya pemirsa, itu tadi adalah salah satu preview terkait dengan laga Timnas Indonesia versus Australia yang akan diselenggarakan pada hari ini, tepatnya kick off pada pukul 7 malam nanti. Lalu kemudian supporter juga semakin sore semakin banyak yang datang, antusiasmenya juga sangat luar biasa. Di belakang saya di sini juga ini merupakan pintu masuk atau gate di mana sebelum masuk, para supporter ini akan dilakukan body checking terlebih dahulu, lalu juga diperiksa tiketnya sebelum bisa masuk ke dalam ring road GBK. Lalu selanjutnya juga baru akan diperbolehkan untuk masuk tribun sekitar pukul 5:30 atau sekitar pukul 6 sore nanti. Demikian Valeri dari GBK, kembali ke Anda di studio. Baik, antusiasme sudah ramai sekali di pintu 10 Stadion GBK. Pemirsa, selanjutnya kita menuju ke Ayah Nufus di Ring Road Pintu Kuning Stadion GBK Jakarta. Selamat sore Ayah, bagaimana pantauan terkini dari situasi di sana? Ya, Nadia dan juga pemirsa, sementara di tempat saya melaporkan, tepatnya di pintu kuning Stadion GBK, ini tidak kalah ramai sejak pukul 15.00 waktu Indonesia Barat tadi. Dari pantauan kami, sejak dari pintu luar hingga ke titik tempat saya melaporkan ini semuanya ramai. Tidak hanya menjadi tempat penukaran tiket saja yang sudah diramaikan oleh para pendukung yang datang dari Jakarta maupun luar Jakarta, tapi juga di titik saya melaporkan ini adalah tempat di mana Garuda Official Store berada. Artinya memang semua pendukung ini sebelum masuk ke dalam stadion, mereka terlebih dahulu ada beberapa yang membeli sejumlah merchandise dan juga jersey dan lain-lain sebagainya sebelum nantinya mendukung Timnas Indonesia di dalam stadion. Selain itu juga di area ini adalah tempat
tempat hiburan, di mana nantinya sebelum para pendukung ini datang, mereka bisa dihibur oleh MC yang sudah standby di sini, yang juga memberikan begitu banyak hadiah sebelum pertandingan dimulai. Nah, saya ini paling tertarik adalah ketika saya bisa berbincang dengan sejumlah pendukung yang sudah hadir sejak sore tadi, dan sudah ada di sebelah saya. Ini ada Burung Garuda. Seru sekali, seru sekali. Ya, ini keren sekali nih. Nadia dan juga pemirsa, saya mau coba berbincang dulu dengan salah satu supporter. Ada di sini, siapa namanya, Mas? Saya dengan Bung Paulo. Bung Paulo. Bung Paulo dari mana nih sama teman-temannya semua? Dari Jakarta kita. Coba datang di sini udah dari jam berapa? Saya dari malam tadi. Nginep dong. Luar biasa pokoknya. Saya nginep. Kalimantan Timur, Samarinda. Oh, Samarinda. Oke, tapi nanti dulu ya Pak, saya dari Jakarta dulu nih. Oke, Mas, ini kan katanya udah sold out tiketnya. Iya. Susah nggak waktu dapat tiketnya? Susah Pak Sur, luar biasa. Kebetulan internetnya lumayan mantap dan warnanya berhasil. Tapi jangan sebut lu pakai wifi apa ya? Nggak usah disebut ya. Yang berapa kali udah nonton timnas kita? Kebetulan untuk timnas ini hampir belum putus ya, dari STY mulai masuk sampai sekarang saya nonton timnas. Luar biasa, keren banget. Nah, kalau kita lihat ini kan akan ketemu sama Australia, ya kan? Gimana nih tanggapan Anda? Kan Australia ini nggak boleh diremehkan nih. Memang nggak boleh diremehkan, tapi Australia yang harusnya nggak boleh meremehkan Indonesia. Itu. Tapi jangan salah loh, pemain dari tim Australia ini jago-jago loh. Indonesia juga jago. Lebih jago. Kenapa lebih jago? Karena Indonesia lebih jago. Udah itu aja. Oke, ngomong-ngomong soal lebih jago, kita kan ada tim-tim baru juga yang baru masuk ya, yang keren-keren. Kalau menurut kalian semua di sini ada nggak pemain spesifik yang dijagoin di pertandingan kali ini? Kalau dari saya sendiri Rizky Ridho, tapi Orat Mangun mungkin akan menjadi pembeda juga. Kenapa? Sebagai pemain yang tipikal menyerangnya, botaknya juga Wahaji ini sangat diberkahi. Itu bisa menjadi pembeda pada pertandingan kali ini. Sebanyak umroh itu ya? Betul. Oke, selain itu ada nggak mungkin pemain-pemain lainnya yang sudah sejak dulu zaman awal STY masuk yang nantinya akan menjadi pembeda dan pembantu dalam pertandingan kali ini? Mungkin Asnawi ya. Mungkin Witan. Asnawi atau Witan, menurut saya gitu. Oke. Oh, ada apa? Hoki Caraka. Gwen. Ya. Jadi tidak hanya pemain naturalisasi saja, pemain yang sebelumnya juga sudah mendukung kita di timnas Indonesia pas STY masuk juga akan membawa banyak. Tentu semua pemain Indonesia itu penting, baik istirahat, baik maupun di bench maupun itu kan mereka udah latihan bareng, itu pun memberikan impact kepada semua pemain lainnya. Gitu. Harapan kalian untuk Martin Paes seperti apa? Harapan untuk Martin Paes clean sheet. Oke. Shalalalalala. Martin Paes. Shalalalalala. Martin Paes. Keren. Ulang tahun buat Marcelino yang kemarin merayakan ulang tahunnya. Ya, happy birthday, semoga sukses dan sehat selalu. Mas dari mana, Mas? Dari Bekasi Timur. Oke, satu lagi dong. Tadi kan mampir di sini nih di Garuda Official, ada yang belanja nggak tadi? Tadi ada belanja, tapi belanja saya dibawain teman saya tadi. Mana dia orangnya? Mana? Nggak tahu saya teman saya. Lagi juggling. Lagi lomba lagi. Kali aja nih, ini kan semenjak kita lihat setiap pertandingan timnas Indonesia nggak pernah sepi ini. Tanggapan Anda seperti apa dengan supporter kita yang fanatik sekali dan mendalam mendukung timnya? Harapan saya berarti bagus ya, orang-orang mulai mau nonton timnas, makin semangat nonton timnas. Udah gitu mereka juga belanja merchandise juga, berarti emang animo Indonesia sudah sadar kalau timnas itu butuh didukung, disupport dari baik nonton maupun beli merchandise gitu sih. Oke, berarti dengan harga tiket yang katanya mahal nih, worth it dong? Worth it, selama timnasnya semakin bagus, harganya juga makin bagus. Garuda forever, Palos. Boleh dong sekali lagi yel-yel buat tim kita. Indonesia! Oke, itu dia tadi Nadia dan juga pemirsa, memang antusias dari seluruh pendukung timnas Indonesia ini luar biasa sekali. Tidak hanya di titik saya melaporkan saja, tapi juga di sejumlah titik lain ini sudah ramai. Kemudian juga sudah menggunakan atribut-atribut yang luar biasa seperti topi, kemudian juga jersey yang kalau kita lihat mereka sampai rela antri di official store ini untuk membeli dan mendapatkan jersey terbaik
terbaru dari Timnas Indonesia kita. Dan tentunya kami akan segera mengupdate seperti apa situasi menjelang kick off nanti yang rencananya akan dilakukan pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, yang mana nanti akan ada opening dari penampilan artis dari penyanyi Indonesia yakni Raisa yang akan menghibur seluruh pendukung yang hadir di stadion yang akan memenuhi Stadion Gelora Bung Karno nanti. Demikian, Nadia kembali ke studio. Biasa sekali dukungan dari masyarakat di pintu kuning Stadion GBK. Selanjutnya pemirsa, kita menuju ke rekan Camar Hayenda. Juga di Ring Road, zona 12 Stadion Gelora Bung Karno. Selamat sore Camar, bagaimana kemeriahan di titik Anda melaporkan saat ini? Ya, selamat sore Valerie dan juga pemirsa. Apabila Anda melihat keriuhan yang tadi sempat Ayu Nufus sampaikan, disinilah semua itu bermula karena saat ini saya sedang berada di zona 12 yang berdekatan dengan pintu masuk utama. Bisa dilihat di samping kanan kiri saya, ini sudah ramai oleh masyarakat penonton yang nantinya akan menyaksikan laga Indonesia versus Australia pada malam hari ini. Meskipun laga untuk kualifikasi Piala Dunia zona Asia ini dimulai pada pukul 7 malam nanti, namun mereka ini sudah mulai hadir begitu ya di sekitaran GBK pada pukul 1 siang tadi. Sementara untuk sejumlah pengamanan ini sudah dilakukan secara efektif, dimulai dari pintu masuk utama yang memang sudah ada 3 lapis pengamanan untuk bisa mengamankan situasi dan kondisi. Di antaranya adalah pengamanan untuk bisa pemeriksaan stiker beserta dengan untuk tiket secara online juga offline yang dilakukan secara sistematis. Kemudian juga kami melihat nantinya akan ada pemeriksaan dari body checking beserta dengan barang bawaan, sehingga nantinya masyarakat dan juga penonton untuk bisa mendukung skuad Garuda Indonesia pada malam hari ini bisa aman dan juga kondusif memasuki Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Sementara yang menjadi menarik Valerie dan juga pemirsa, bahwasanya laga pada malam hari ini tentunya adalah berangkat dari amunisi Indonesia bisa berhasil mengimbangi Arab Saudi 1-1 sehingga Indonesia mendapatkan 1 poin di atas Australia dan ada pada peringkat keempat pada grup C di atas Australia. Sementara Australia harus menelan pil pahit dikarenakan kalah dari Bahrain 0-1. Namun tentunya ini menjadi lecutan yang luar biasa untuk Australia bisa mengalahkan skuad Garuda yang memang saat ini disebut sebagai King Indo. Kita akan lihat apakah nantinya masyarakat akan bisa melihat Indonesia kembali mengimbangi bahkan memenangkan laga untuk kualifikasi grup C untuk zona Asia pada Piala Dunia. Dan tentunya yang menjadi harapan kita bersama bahwasanya meskipun Indonesia saat ini posisi dari ranking FIFA ada pada 130-an, namun kita patut berbangga bahwasanya Indonesia ini sudah mulai naik level dan kita harapkan bahwasanya skuad Garuda bisa terus memberikan tampilan yang terbaiknya. Apabila kita lihat dari ranking Australia ada pada ranking 21 atau 22, sehingga memang semangat dari seluruh masyarakat Indonesia ini sangat berarti. Terutama kalau kita lihat dari prediksi-prediksi yang ada bahwasanya Indonesia bisa saja memenangkan laga ke-20 kali ini bersama dengan Australia, karena pada 19 laga sebelumnya Indonesia hanya 1 kali bisa berhasil mengalahkan Australia pada tahun 1982. Sementara demikian. Baik, terima kasih atas laporannya Camar Hayenda, dan sebelumnya ada Aya Nufus dan Diandra Mukni seluruhnya melaporkan dari GBK. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Dan pemirsa, breaking news masih akan kembali usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami.